Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Mengawali karir politik sebagai wali kota Solo, berlanjut menjabat Gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo disebut sebagai sosok pembawa harapan baru. Namun, di penghujung kekuasaan Jokowi sebagai presiden, banyak kalangan, termasuk dari pendukungnya, menuduh pengusaha mebel itu mengkonsolidasikan oligarki dan sedang ingin melanggengkan kekuasaan dengan merancang putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, melaju ke Pilpres 2024. Hal ini tak lain karena wacana penundaan pemilu dan 3 periode kandas. Akan tetapi, tuduhan politik dinasti ini dibantah Jokowi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi saat itu di atas 50%. Namun, suara yang kecewa disertai keretakan hubungan dengan PDI Perjuangan mengerek turun sentimen positif tersebut. Berikut adalah metamorfosis wajah politik Jokowi yang mengawali karir politik sebagai sosok pembawa harapan dan terakhir menolehkan keprihatinan sebagian pendukungnya. Pria dan perawakan ramping itu lahir di Rumah Sakit Minulyo, Solo pada 1961. Di tengah keluarga sederhana, ayahnya penjual kayu dan bambu, serta ibunya seorang pekerja keras yang merawat anak-anaknya. Masa kecil Jokowi disebut sulit dan keras. Keluarganya pernah berpindah-pindah tempat tinggal karena rumahnya beberapa kali terkena penggusuran. Tahun 1988 menjadi saat-saat yang menentukan nasib Jokowi di masa mendatang. Ia memutuskan membangun bisnis kayu lewat utang dari bank dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua. Bisnis mebel yang dirintis itu kemudian berhasil menembus pasar luar negeri dan bertahan hingga kini. Jokowi mulai karir politik dengan bergabung PDI Perjuangan pada 1998. Ia mendapat tiket dari partai berlambang banteng itu menjadi wali kota Solo pada 2005. Jokowi sebagai salah satu kandidat dianggap baik dalam merencanakan program anggaran daerah yang partisipatif, anti kekerasan, dan ruang publik yang dibuka. Nama Jokowi makin mencuri perhatian publik setelah memperoleh penghargaan karena sejumlah gebrakan saat menjabat wali kota Solo. Ia mematahkan mitos relokasi PKL yang berujung kekerasan antara aparat dan pedagang. Saat itu, sekitar 900 pedagang mau meninggalkan Taman Banjarsari di pusat kota Solo menuju lokasi baru di Pasar Kritikan, tanpa ada kekerasan, tapi melalui dialog berbulan-bulan. Istilah belusukan juga melekat dengan Jokowi, karena sejak menjabat wali kota, ia turun langsung ke lapangan melihat persoalan yang ada di masyarakat dan mendengar langsung. Belusukan juga berarti inspeksi mendadak memeriksa anak buahnya bekerja dengan benar. Pada 2012, pria yang suka dengan musik cadas ini terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia versi World Mayor Project. Jokowi disebut berhasil mengubah Solo dari kota yang marak tindak kriminalitas menjadi pusat seni dan budaya, lalu dapat menarik wisatawan mancanegara. Jokowi menjalankan kebijakan anti kekerasan di kotanya pada saat menjadi wali kota. Dalam menghadapi demonstrasi, Jokowi selalu memerintahkan anak buahnya untuk setiap saat membuka gerbang kantor wali kota. Tujuannya agar para pengunjuk rasa bisa bertemu dirinya untuk menyampaikan tuntutan secara langsung melalui dialog sampai mencari jalan keluar bersama. Selain diterima, pendemo juga diberi makanan ringan dan minuman di sela-sela menemui wali kota maupun pejabat dinas Pemkot Solo saat menyampaikan aspirasi maupun tuntutannya.
Selain menghilangkan pagar dan pintu depan Balai Kota Solo, kebijakan Jokowi lainnya yang anti kekerasan adalah memerintahkan petugas Satpol PP menanggalkan pentungan dan tameng. Dengan perubahan itu, Jokowi menginginkan agar tampilan petugas Satpol PP di lapangan tidak garang dan menyeramkan, tetapi lebih humanis. Saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi juga menggagas apa yang disebut Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta atau PKMS, program jaminan kesehatan gratis untuk warga miskin. Ketika program tersebut diluncurkan awal 2008, antusiasme masyarakat sangat tinggi. PMKS ini menjadi cikal bakal program jaminan kesehatan yang dikampanyekan Jokowi saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun menjadi Presiden. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menerbitkan Kartu Jakarta Sehat yang merupakan penyempurnaan dari PKMS. Kemudian dengan semangat Jokowi yang peduli dengan jaminan kesehatan ini, akhirnya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional jalan dan cikal bakalnya dari PKMS. Sebelum ada JKN, tiap daerah memiliki program masing-masing dan sekarang menjadi satu pengelolaannya melalui BPJS. Selain itu, Jokowi juga memperoleh sejumlah penghargaan anti korupsi sampai menjadi tokoh publik pilihan media. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun, 2012-2014, Jokowi disebut berhasil mereformasi birokrasi, mengambil saham PT Palija dari perusahaan asing, pembenahan pasar Tanah Abang, relokasi warga dan perbaikan waduk Pluit, serta pembangunan rumah kampung deret untuk rakyat. Wajahnya juga menjadi sampul depan majalah terkemuka Amerika Serikat, Time, dengan judul utama A New Hope atau sebuah harapan baru. Bukan hanya itu, sejumlah media asing lainnya juga memberi julukan kepada Jokowi. Di antaranya Jokowi sebagai Obama dari Jakarta, kemudian Mr. Fix atau pemimpin yang bisa memperbaiki semua hal, dan The Man in the Mother Shirt atau pria dengan kemeja kotak-kotak. Menjelang masa purna bakti sebagai Presiden Indonesia, eksistensi Jokowi diwarnai tuduhan politik dinasti dan drama hubungan dengan PDI Perjuangan. Sebagai kalangan berspekulasi, sosok berjuluk Bapak Infrastruktur sedang merancang perpanjangan kekuasaan melalui keluarga dan kroninya. Sejumlah gejalanya bisa dilihat dari momentum politik yang melibatkan anak-anak Jokowi jelang Pilpres 2024. Pertama, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi atau MK yang salah satu hakimnya adalah adik ipar Jokowi, Anwar Usman, memutuskan syarat capres-cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun dengan catatan berpengalaman sebagai kepala daerah. Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, rival PD Perjuangan dan koalisinya dalam Pilpres 2024. Kedua, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI hanya 3 hari setelah memperoleh kartu tanda anggota partai berlogo kepalan tangan yang menggenggam bunga mawar berwarna putih itu. Ketiga, warga Jokowi ini disebut politikus kutu loncat dan pembangkang karena tidak seirama dengan PDI Perjuangan. Hal itu dikarenakan pada Pilpres 2024 PDI Perjuangan mengusung Ganjar Mahfud MD, namun Jokowi dan keluarga sebagai kader PDI Perjuangan malah menjadi rival. PDI Perjuangan ditinggalkan Jokowi setelah memberikan privilege yang begitu besar kepada Jokowi dan keluarganya. Setiap politikus bermetamorfosis sesuai dengan posisi dan jabatan yang dimilikinya. Itu terjadi pada semua politikus, termasuk Jokowi. Saat awal duduk di kursi presiden, Jokowi masih canggung melakukan manuver politik. Tapi setelah merangkul kelompok elit politik yang berseberangan, menjadikan Jokowi sebagai aktor politik yang makin kuat di negeri ini, termasuk keluarganya. Jokowi disebut memberikan efek elektoral kepada parpol koalisi pendukungnya, seperti PD Perjuangan di Pilpres 2014 saat melawan Prabowo Subianto yang didukung koalisi Merah Putih dengan kekuatan 63% kursi parlemen. Pemilu saat itu juga mematahkan mitos koalisi gemuk akan selalu menang. Pasangan Jokowi Yusuf Kala memperoleh suara 53,15% dan rivalnya Prabowo Subianto Hatta Rajasa memperoleh 46,85%. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dirayakan ribuan warga yang berkumpul di Monas, Jakarta Pusat. Jokowi membawa program Nawacita atau 9 agenda.
awal Jokowi duduk di kursi RI 1 menjadi sosok populis yang luar biasa, menjadi harapan dan tumpuan masyarakat. Selama memerintah bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden, tidak ada gejolak politik yang berarti. Jokowi JK merangkul sejumlah parpol yang semula berseberangan seperti Golkar dan P3. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi berjalan makin kuat dan stabil. Sejumlah tokoh militer di Orde Baru masuk dalam kabinetnya seperti Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Muldoko juga dipilih menjadi Kepala Kantor Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Saat itu belum ada satupun keluarga Jokowi yang benar-benar bergabung dengan politik praktis. Kedua putranya, Gibran dan Kaesang pada periode ini masing-masing fokus dengan usaha kuliner martabak dan pisang goreng. Pria dalam keluarga Jokowi lainnya adalah menantunya Bobi Nasution, saat itu mengaku ingin fokus bisnis kedai kopi. Jokowi juga mengatakan tidak memaksa anak-anaknya untuk terjun dalam panggung politik praktis, tapi orang bisa berubah. Pada 2020, Gibran dan Bobi melenggang ke panggung pilkada dan menang masing-masing menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Saat itu, Jokowi menyangkal bahwa hal tersebut bagian dari dinasti politik. Dinasti itu dinasti gimana? Ini yang menentukan itu rakyat. Semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Mencari partainya aja masih kesulitan. Jokowi kembali menang pemilu melawan Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sementara Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai kombinasi saling melengkapi, nasionalis religius sekaligus figur yang dianggap bisa meraup suara Nahdlatul Ulama. Rekapitulasi KPU menunjukkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,5% dan Prabowo Sandi 44,5%. Jokowi unggul di 21 provinsi melawan 13 provinsi. Saat itu, koalisi yang menyokong Jokowi makin gemuk berkat konsolidasi yang dibangun selama periode pertama dengan Golkar dan P3. Koalisi Indonesia Kerja di bawah Jokowi yang juga berisi PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem menguasai kursi parlemen 60,69%. Dominasi parlemen makin kuat setelah Jokowi merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yang otomatis memasukkan Gerindra dalam barisan koalisi dengan tambahan suara di parlemen 12,57%. Belakangan, PAN dengan suara di parlemen 6,84% juga masuk barisan koalisi seiring dengan pengangkatan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Koalisi besar dengan suara parlemen 80% akhirnya menopang pemerintahan Jokowi. Meskipun terdapat parpol oposisi seperti Demokrat dan PKS, namun analis politik mengatakan keberadaan mereka tidak cukup kuat sebagai penyeimbang. Di Indonesia bisa seperti itu. Di negara lain mungkin sulit, tapi inilah Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong. Dalam satu analisis politik memproyeksikan kehadiran Prabowo yang semula oposan menjadi bagian dari pemerintahan disebut bakal melemahkan oposisi. Akibatnya, sistem pengawasan dan keseimbangan pemerintahan ikut melempem. Era demokrasi gotong royong ini diwarnai berbagai demonstrasi besar di Indonesia. Di antaranya unjuk rasa menentang hasil pemilu 2019 termasuk menolak revisi Undang-Undang KPK dan revisi UU KUHP serta anti rasisme di Papua. Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan Komnas HAM menunjukkan setidaknya 52 orang meninggal dan ratusan lainnya ditangkap dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019. Hal yang disebut aktivis HAM sangat mengerikan dan periode pasca reformasi yang paling banyak menelan korban jiwa. Polisi membantah laporan ini dan mengatakan mayoritas korban tewas akibat rusuh. Setahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, giliran putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan mantunya Bobi Nasution masing-masing menang pilkada kota Solo dan Medan. Dalam periode ini, aparat keamanan juga mengambil alih penanganan kritik dari publik terhadap pemerintah dengan berlebihan. Jokowi dituduh membangun politik dinasti dan memperluas konsolidasi elit politik apa yang disebut oligarki. Gejolak politik yang terjadi saat itu membuat sebagian kalangan mengkhawatirkan terjadinya neo-orde baru. Jokowi bisa mengkonsolidasikan kekuatan oligarki untuk mendukung agenda-agendanya. Wajah politik Jokowi yang paling terbaca adalah saat merangkul Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Publik pun mempertanyakan hal tersebut, lantaran mantan menantu Presiden Soeharto itu masih belum tuntas dengan kasus penculikan aktivis 9798. Kompromi demi menjaga Indonesia, demi mengurangi gesekan sosial, tapi di sisi lain publik tidak dididik politik yang benar. Sejumlah kebijakan yang kontroversial seperti UU KPK, RKUHP, dan menyusul UU Omnibus Law disahkan tanpa pertentangan yang berarti di parlemen. Cara-cara represif pun semakin kuat di periode kedua Jokowi. Hal ini ditandai dengan maraknya peretasan akun aktivis, konflik agraria, kasus pemblokiran internet di Papua, ASN dilarang mengkritik pemerintah, sampai makin banyak polisi dan militer mendapat posisi di pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa Jokowi tidak sendiri dalam mengatur pemerintahan. Ia mendapat dukungan dari elit koalisi partai di pemerintahan, yang juga tak bisa dilepaskan dari segala kebijakan-kebijakan kontroversial. Misalnya, pengesahan revisi UU KPK yang disetujui semua fraksi DPR, dan Omnibus Law Cipta Kerja oleh fraksi dari koalisi pemerintahan, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan P3. Periode kedua, Jokowi mampu memberi ruang kepada keluarga untuk bermain dalam panggung politik, bukan hanya di daerah tapi nasional. Jokowi termasuk presiden pasca reformasi yang paling berhasil memperkuat politik dinastinya. Jokowi adalah ketua dari sebagian para ketua partai politik di pemerintahan. Dengan jatah kursi menteri dan pejabat teras di BUMN yang terdistribusi dengan baik untuk para pendukung dan parpol pendukung pemerintahan, menjadikan modal bisnis dan politik bagi anak-anaknya untuk membangun jejaring yang lebih luas, termasuk berkontestasi dalam Pilpres. Dibandingkan dengan presiden terdahulu, karir politik anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terbilang cepat. Hanya butuh waktu 2 tahun sejak menjabat wali kota Solo untuk memperoleh tiket cawapres. Sementara itu, Puan Maharani mendapuk kursi ketua DPR pada 2019. Setidaknya butuh waktu 18 tahun sejak ibunya, Megawati Soekarno Putri, menjadi Presiden Indonesia pada 2001 dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjabat Ketua Partai Demokrat pada 2020 secara aklamasi. Setidaknya karir politik ini ia capai setelah 16 tahun, sejak ayahnya SBY menjabat Presiden ke-6 pada 2004. Perubahan yang menonjol dari Jokowi sejak awal karirnya sebagai wali kota dan saat menjadi presiden adalah cara mendengarkan persoalan di masyarakat. Salah satu yang monumental ketika merelokasi PKL dari Banjarsari, sampai berbulan-bulan negosiasi langsung dan bertemu langsung. Istilahnya dulu itu negosiasi makan. Sekarang nyaris hal itu tak ada. Langsung diputuskan, terkesan tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Dalam polemik mengenai putusan MK yang memberi jalan bagi Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres, Jokowi seolah membiarkan. Apalagi soal kasus yang terakhir MK itu sepertinya sudah tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh publik. Banyaknya kebijakan kontroversial disahkan tanpa mempertimbangkan suara yang bermakna, termasuk putusan MK menunjukkan pergeseran arah pemerintahan dari demokrasi menuju otoritarianisme. Saat ini adalah gerakan oleh elit politik. Politik sangat dipengaruhi oleh elit, tidak lagi rakyat yang menentukan. Kondisi ini sangat bergantung dari pemimpin sebuah negara. Semakin demokrat leader, wajah politik kita semakin demokratis. Dalam satu wawancara eksklusif dengan BBC, Jokowi mengaku dirinya masih seperti yang dulu. In terms of when you look back at your legacy, when you came in, you positioned yourself as a man of the people, a democracy icon. Do you think you've lived up to those expectations? Ya, sampai saat ini Jokowi juga masih tetap seperti ini. Tidak berubah, dan ya terserah juga penilaian dari masyarakat. Jokowi memang tidak berubah, ia memang terlihat polos, tapi Jokowi adalah politisi ulung. Justru dari gaya kepolosannya itu, dia menjadi seorang politisi ulung. Keulungan Jokowi salah satunya diwujudkan dengan mempersiapkan regenerasi. Walau dia sendiri dipersepsikan sebagai antitesa dari semua hal buruk di Orde Baru, termasuk dinasti politik. Sebenarnya yang dilakukan Jokowi hanyalah mengikuti dan meneruskan tradisi yang sudah berjalan lama, sejak masa reformasi.
Terlepas dari kritik jelang masa purna baktinya, Jokowi setidaknya telah menjadi presiden pertama di era reformasi yang atas nama negara mengakui pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun pada prosesnya tak ada satupun orang yang diseret ke pengadilan terkait kejahatan HAM. Yang ada malah beberapa tokoh terduga pelanggar HAM ditarik masuk menjadi pembantunya. Pada 2024, nama Presiden ke-7 RI tersebut masuk daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Namanya disejajarkan dengan tokoh dunia lainnya yang masuk daftar, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani, serta mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia versi Economist Intelligence Unit atau EIU dalam periode 1 dekade terakhir masuk kategori flower demokrasi atau demokrasi yang cacat dengan angka cenderung stagnan. Terakhir angkanya 6,71 pada tahun 2022. So, apakah Jokowi berubah atau memang itu wajah politik aslinya? Gimana menurut kalian, Bray? Tulis ocehannya di kolom komentar ya. Tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf.